Audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat Nabi Daud alaihi salam, dibawakan oleh narator Emma Salehah Rahmawati dengan dibantu pengisi suara Dian Tejo dan Yesa. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Dikisahkan bahwa Bani Israel diserang oleh musuh mereka yang dipimpin oleh Raja Jalut. Mereka diserang, diambil hartanya, dikeluarkan dari tanah mereka. Lalu para pemuka Bani Israel meminta kepada nabi mereka saat itu agar menunjuk seorang raja bagi mereka untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Lalu nabi mereka berkata, "Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang. Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Begitulah, maka dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi mereka menunjuk Tolut sebagai raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama nabi tersebut di dalam Al-Quran. Dikisahkan bahwa Allah mewahyukan kepada beliau Daud alaihi salam bahwa barang siapa yang tingginya melebihi tongkat nabi tersebut, maka dia yang akan menjadi raja. Dan ternyata di antara Bani Israel, Tolutlah yang tingginya mencapai tinggi tongkat itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dalam Al-Quran yang artinya, Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi raja kalian." Lalu mereka menjawab, "Bagaimana Tolut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 247. Maka ketika Tolut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka ketika Tolut dan orang-orang beriman yang bersamanya telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum itu berkata, "Tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 247-250. Tolut dan tentaranya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran atas diri mereka, sehingga hati mereka merasa tentram dan tidak goyah lagi, dan agar dikokohkan pendirian mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka, yakni Jalut dan tentaranya.
Mereka juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemenangan dalam menghadapi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka. Dikisahkan bahwa sebelum itu Talut telah mengumumkan kepada Bani Israel, Barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka aku akan menikahkan dengan putriku dan akan aku libatkan dalam pemerintahanku. Nabi Daud alaihi salam ikut dalam rombongan tentara Talut. Beliau adalah ahli lempar-melempar dengan ketapel. Ketika beliau tengah berjalan bersama Bani Israel, tiba-tiba ada batu yang berseru, Bawalah aku, karena denganku kamu akan dapat membunuh Jalut. Maka Daud mengambil 3 batu itu dan meletakkannya di ketapelnya, sehingga ketika batu itu menjadi satu, lalu ia melontarkan batu itu ke arah Jalut hingga mengenai kepalanya dan pecah, yang menyebabkan bala tentaranya lari terbirit-birit. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang lebih mengetahui bagaimana Jalut mati di tangan Daud alaihi salam. Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Akhirnya Talut pun memenuhi janjinya dan menikahkan Daud alaihi salam dengan putrinya serta melibatkannya dalam pemerintahan. Kemudian setelah Talut meninggal, dalam peperangan beserta keturunannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah kemudian Daud alaihi salam diangkat menjadi raja. Dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang begitu besar kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Nabi Daud membuat baju besi yang dapat digunakan untuk melindungi tentara dari musuh. Kami berfirman, Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Quran Surat Sabah ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Sabah ayat 11. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melunakkan besi bagi Nabi Daud sehingga besi itu dapat dibentuk oleh tangannya sendiri tanpa menggunakan api dan pemukulan. Beliau adalah manusia pertama yang membuat baju besi. Setiap hari beliau dapat membuat baju besi dan menjualnya ke pasar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Dan Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil jerih payah dan usahanya sendiri. Nabi Daud alaihi salam sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang ketaatan beliau. Dan ingatlah,
hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Shad ayat 17. Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Daud. Dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud alaihi salam senantiasa mengerjakan sholat malam dan juga sangat rajin berpuasa, yakni dengan puasa yang disebut puasa dzar, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan suara yang indah kepada Nabi Daud alaihi salam. Dikisahkan setiap kali beliau membaca kitab Zabur, burung-burung dan binatang liar ikut berkumpul di sisinya sampai mati kehausan dan kelaparan. Bahkan sungai-sungai pun ikut berhenti mengalir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguatkan kerajaan Nabi Daud alaihi salam. Beliau memerintah kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Beliau memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan mengikuti kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam adalah panutan dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keadilannya dalam memutuskan perkara di antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran, Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zolim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran. Dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, Serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi.
maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 21 sampai 26. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Daud alaihi salam agar menjadi seorang penguasa yang adil, dan beliau memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihi salam meninggal pada usia 100 tahun. Ketika itu matahari bersinar sangat terik, sehingga orang-orang yang mengiringi jenazah Nabi Daud alaihi salam meminta kepada putra beliau Sulaiman alaihi salam untuk memberikan perlindungan bagi mereka dari terik sinar matahari. Nabi Sulaiman alaihi salam pun memanggil burung-burung dan memerintahkan mereka untuk menaungi orang-orang itu dari terik matahari, hingga naungan itu menjadikan bumi menjadi gelap. Kemudian orang-orang itu berseru kepada Sulaiman alaihi salam karena takut pada awan. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam pun menyuruh burung-burung itu untuk menaungi orang-orang dari terik matahari saja dan tetap menyisakan ruang untuk angin. Lalu burung-burung itu pun mengerjakannya, sehingga orang-orang yang mengiringi jenazah Nabi Daud alaihi salam mendapatkan naungan dan tetap mendapatkan hembusan angin. Wallahu alam. Demikianlah cerita kisah singkat Nabi Daud alaihi salam. Audiobuku.com mempersembahkan kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam. Diambil dari berbagai sumber, dibawakan oleh narator Sari Rubianto. Nabi Ibrahim adalah putra Asar, Tarikh bin Tahur, bin Saruj, bin Ra'u, bin Falid, bin Abir, bin Shalih, bin Arfakshad, bin Sa'am, bin Nuh alaihi salam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam A'ram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanaan. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup, dan sarana-sarana yang menjadi keperluan pertumbuhan jasmani. Akan tetapi, tingkatan hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengaruniakan mereka dengan segala kenikmatannya. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Raja mereka, Namrud bin Kanaan, menjalankan tampuk pemerintahannya dengan tangan besi dan kekuasaan mutlak. Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Kekuasaan yang besar yang berada di tangannya itu, juga kemewahan hidup yang berlebih, ia nikmati. Lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Ia merasakan dirinya patut disembah oleh rakyatnya. Dia menganggap bahwa dia adalah Tuhan.
Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya, lahir dan dibesarkanlah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dulu mempertebalkan iman dan keyakinannya, menentramkan hatinya, serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya, dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah dia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati." Allah menjawab, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan dalam hatiku, dan jiwaku semakin tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagian tubuh-tubuh burung itu, dipotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkannya, kemudian tubuh burung-burung yang sudah hancur luluh dan bercampur baur itu diletakkannya di atas puncak bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan dari satu dan yang lainnya. Setelah dikerjakan apa yang diisyaratkan oleh Allah, diperintahnyalah Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak itu. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh, bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya, lalu hinggaplah 4 burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang Maha Kuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana Dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Dan dengan demikian tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk menentramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan-raguan di dalam jiwanya. Nabi Ibrahim merasa bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya kata kun yang difirmankan olehnya, maka terjadilah akan apa yang dikehendaki atau fayakun. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya dulu, orang yang terdekat kepadanya, bahwa kepercayaan dan persembahannya kepada berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sesat dan bodoh. Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, dan kata-kata yang halus, ia datang kepadanya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Ia bertanya kepada ayahnya dengan lemah lembut, gerangan apakah yang mendorongnya untuk menyembah berhala seperti lain-lain kaumnya. Padahal ia mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, tidak dapat mendatangkan keuntungan bagi penyembahnya atau mencegah kerugian atau musibah.
Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakannya berpaling dari berhala-berhala dan kembali menyembah kepada Allah yang menciptakan manusia dan semua makhluk yang dihidupkan, memberi mereka rizki dan kenikmatan hidup, serta menguasakan bumi dengan segala isinya kepada manusia. Sang ayah Azar menjadi merah mukanya dan melotot matanya mendengar kata-kata seruan putranya Nabi Ibrahim yang ditanggapinya sebagai dosa dan hal yang kurang patut, bahwa putranya telah berani mengecam dan menghina kepercayaan ayahnya, bahkan mengajarkannya untuk meninggalkan kepercayaan itu dan menganut kepercayaan dan agama yang ia bawa. Ayahnya murka dan marah, seakan-akan tidak ada hubungan di antara mereka. Dan Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. "Pergilah engkau dari mukaku, sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakai kamu." Nabi Ibrahim menerima kemarahan ayahnya, pengusirannya dan kata-kata kasarnya dengan sikap tenang. Normal selaku anak terhadap ayahnya, dan ia berkata, "Oh ayahku, semoga engkau selamat. Aku akan tetap memohonkan ampun bagimu dari Allah dan akan tinggalkan kamu dengan persembahan selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang celaka dan malang dengan doaku untukmu." Lalu keluarlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah ayahnya dalam keadaan sedih dan prihatin karena tidak berhasil mengangkat ayahnya dari lembah syirik dan kufur. Nabi Ibrahim pada akhirnya merasa tidak bermanfaat lagi berdebat dan bermujadalah dengan kaumnya. Nabi Ibrahim kemudian merancang akan membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata yang dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa berhala-berhala dan patung-patung mereka betul-betul tidak berguna bagi mereka, bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penduduk kerajaan Babylon bahwa setiap tahun mereka keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Berhari-hari mereka tinggal di luar kota di suatu padang terbuka, berkemah dengan membawa bekalan makanan dan minuman yang cukup, bersukaria dan bersenang-senang sambil meninggalkan kota mereka yang kosong dan sunyi. Mereka berseru dan mengajak semua penduduk agar keluar meninggalkan rumah dan turut beramai-ramai menghormati hari-hari suci itu. Nabi Ibrahim yang diajak pura-pura sakit dan diizinkanlah ia tinggal di rumah. Inilah dia kesempatan yang kunantikan. Demikian kata hati Nabi Ibrahim. Tatkala melihat kota sudah kosong dari penduduknya, sunyi, senyap, tidak terdengar kecuali suara burung-burung yang berkicau, suara daun-daun pohon yang gemerisik ditiup angin. Dengan membawa sebuah kapak di tangannya, ia pergi menuju tempat peribadatan kaumnya yang sudah ditinggalkan tanpa penjaga, tanpa juru kunci, dan hanya deretan patung-patung yang terlihat di serambi tempat peribadatan itu. Kemudian patung-patung itu disepaknya, ditamparnya patung-patung itu dan dihancurkannya, berpotong-potong dengan kapak yang berada di tangannya. Patung yang besar ditinggalkannya utuh, tidak diganggu, dan pada lehernya dikalungkanlah kapak Nabi Ibrahim itu.
Terperanjat dan terkejutlah para penduduk tatkala pulang dari berpesta ria di luar kota dan melihat keadaan patung-patungnya, Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan dan menjadi potongan-potongan yang terserak di lantai. Bertanyalah satu kepada yang lain dengan nada heran dan takjub. Hai, gerangan siapakah yang telah berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Berkatalah salah seorang di antara mereka. Ada kemungkinan bahwa orang yang selalu mengolok-olok dan mengejek persembahan kita yang bernama Ibrahim itulah yang melakukan perbuatan yang berani ini. Selidik punya selidik, akhirnya terdapat kepastian yang tidak diragukan lagi bahwa Ibrahimlah yang merusak dan memusnahkan patung-patung itu. Rakyat kota beramai-ramai membicarakan kejadian yang dianggap suatu kejadian atau penghinaan yang tidak dapat diampuni terhadap kepercayaan dan persembahan mereka. Dan memang itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim, agar pengadilannya dilakukan secara terbuka, di mana semua warga, masyarakat dapat turut menyaksikannya. Karena dengan cara demikian, beliau dapat secara terselubung berdakwah menyerang kepercayaan mereka yang batil dan sesat itu. Hari pengadilan ditentukan dan datang rakyat dari segala pelosok berduyun-duyun mengunjungi padang terbuka yang disediakan bagi sidang pengadilan itu. Ketika Nabi Ibrahim datang menghadap para hakim yang akan mengadili, ia disambut oleh para hadirin dengan teriakan kutukan dan cercaan, menandakan sangat gusarnya mereka. Sangat gusarnya para penyembah berhala terhadap beliau yang telah berani menghancurkan persembahan mereka. Ditanyalah Nabi Ibrahim oleh para hakim, apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusakkan Tuhan-Tuhan kami? Dengan tenang dan sikap dingin, Nabi Ibrahim menjawab, patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Coba tanya saja kepada patung-patung itu, siapakah yang menghancurkannya? Para hakim penanya terdiam sejenak, seraya melihat yang satu kepada yang lain dan berbisik-bisik, seakan-akan kata-kata Ibrahim yang mengandung ejekan itu. Dan kemudian berkata lagi si hakim, engkau kan tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat bercakap dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Tibalah masanya yang memang dinantikan oleh Ibrahim. Maka sebagai jawaban atas pertanyaan yang terakhir itu, beliau menyampaikan dan membentangkan kebatilan persembahan mereka yang mereka pertahankan mati-matian. Semata-mata hanya karena adat itu adalah warisan nenek moyang. Berkata Nabi Ibrahim kepada para hakim itu, jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu? Dia tidak dapat berkata, tidak dapat melihat, dan tidak dapat mendengar, juga tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat. Bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan, bukan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu, dan menguasakan kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaan? Setelah selesai Nabi Ibrahim menguraikan pidatonya itu, para hakim mencetuskan keputusan bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatannya menghina dan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Maka berserulah para hakim kepada rakyat yang hadir menyaksikan pengadilan itu, bakarlah dia, belaklah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar setia kepadanya. Keputusan mahkamah telah dijatuhkan. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diatur. Tanah lapang bagi tempat pembakaran sudah disediakan
dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan banyaknya, di mana tiap penduduk secara gotong royong harus mengambil bagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat dan sebagai tanda bukti kepada Tuhan-Tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Ibrahim. Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang disediakan untuk upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksana sebuah bukit, banyak orang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas Nabi Ibrahim. Kayu lalu dibakar. Dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat. Kemudian, dalam keadaan terbelenggu, Nabi Ibrahim didatangkan dari atas sebuah gedung dan dilemparkanlah ia ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman Allah. Hai api, menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang menyala-nyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal karena iman dan keyakinannya bahwa Allah tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir musuh Allah. Dan memang demikianlah apa yang terjadi tatkala ia berada dalam perut bukit api yang dahsyat itu. Ia merasa dingin sesuai dengan seruan Allah pelindungnya, dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus. Sedang tubuh dan pakaian yang terlekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Hal mana merupakan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya Nabi Ibrahim agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang ditugaskan kepadanya kepada hamba-hamba Allah yang tersesat itu. Para penonton upacara pembakaran heran, tercengang tatkala melihat Nabi Ibrahim keluar dari bukit api yang sudah padam dan menjadi abu itu dalam keadaan selamat, utuh dengan pakaian yang tetap seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit pun. Mereka meninggalkan lapangan dalam keadaan heran seraya bertanya-tanya pada diri sendiri dan di antara satu sama lainnya bagaimana hal yang ajaib itu bisa terjadi. Padahal menurut anggapan mereka dosa Nabi Ibrahim sudah nyata mendurhakai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Sedang para pemuka dan para pemimpin mereka merasa kecewa dan malu karena hukuman yang mereka jatuhkan atas diri Ibrahim gagal. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan kebenaran dakwahnya telah menimbulkan kegoncangan. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nantikan kisah Nabi lainnya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.